Sulawesi Tenggara menyimpan pulau-pulau dengan ragam pesona alam dan wisatanya. Mulai dari Wakatobi, Buton, Muna, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini tim Journey akan coba menginjakan kaki ke Pulau Wawoni'i di Kabupaten Konawe, Kepulauan. Perjalanan dimulai dari ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari. Penyeberangan akan saya lakukan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Feri Kendari Wawoni'i menuju Pelabuhan Feri Langara. Perjalanan kami mulai dari Kendari menuju Konawe Kepulauan atau Pulau Wawoni'i. Nah, naik kapal feri ini perjalanan sekitar 3 jam. Seperti apa ya? Apakah gelombang atau landai atau santai? Jika gelombang laut sedang tinggi, maka waktu tempuh penyeberangan bisa mencapai 4 jam ya, travelers. Jadwal penyeberangan kapal feri ini terbilang terbatas. Dalam satu hari terdapat 1 jadwal penyeberangan ataupun 2 jadwal penyeberangan saja. Hal tersebut dikarenakan hanya ada 1 kapal feri menuju Pulau Wawoni'i. Transportasi lainnya, travelers bisa menggunakan kapal kayu ataupun menyewa speedboat. Selang 3 jam penyeberangan menggunakan kapal feri dengan cuaca yang baik, tibalah kami di Pulau Wawoni'i, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Sebuah pulau yang berada di Laut Banda dengan luas sekitar 867 km persegi. Wawoni'i, dalam bahasa lokalnya, Wawo artinya atas atau tempat yang tinggi, sedangkan Ni'i artinya kelapa. Jadi jangan heran ya jika travelers akan menemukan banyak pohon kelapa di sini. Sesampainya kami pun menuju Kecamatan Wawoni'i Barat. Terdapat ragam potensi wisata dalam satu arah perjalanan di Jalan Lingkar. Mulai dari Batu Belah, Pantai Kelapa Kuning, dan Pantai Kampa. Titik pertama yang dapat dijumpai yaitu Batu Belah Tanjung Batu. Batu Belah ini melewati gua yang di atasnya merupakan jalan utama. Waktu terbaik untuk travelers kunjungi yaitu siang hari saat air laut sedang pasang dan ada cahaya matahari. Batu Belah ini merupakan cekungan di antara batu karang dengan panjang sekitar 20 meter dan variasi kedalaman dari 2 hingga 4 meter. Birunya air terlihat begitu jernih, memanggil wisatawan yang ingin melakukan free dive dalam ketenangan yang alami. Tak jauh dari Batu Belah, terdapat sebuah pantai dengan keunikannya. Sekitar 125 pohon kelapa kuning berjajar di tepi pantai sepanjang 200 meter. Ketinggian pohon ini hanya sekitar 50 cm hingga 1 meter saja loh travelers. Karena hal itulah pantai ini disebut Pantai Kelapa Kuning. Sedangkan ini ialah Pantai Kampa, pantai primadona Pulau Wawoni'i. Terletak di bibir pulau, garis pantai pasir putih berpadu dengan deburan ombak menjadi keindahan alam yang memesona, memanggil wisatawan untuk datang. Pantai ini memiliki luas sekitar 8 hektar loh travelers. Suasana senja yang eksotis, hembusan angin melambaikan jajaran pohon kelapa, ombak yang menghampiri tebing kars, menjadi sebuah sensasi yang begitu syahdu untuk menyegarkan raga. Beralih ke wilayah Wawoni'i Tenggara. Di sini, hamparan pasir putih, tebing kars, dan jajaran pohon kelapa lagi-lagi menjadi wisata yang menarik. Berarti banyak ya Pak pilihan wisata pantai di Konawe Kepulauan? Banyak, tapi selain itu juga di Pulau Wawoni'i ini ada kesenian silat tradisional. Nah, itu Mbak Minanti harus menyaksikan nanti. Oke, berarti ada seni, ada budaya yang terkandung di sini ya. Kalau wisata yang khusus, minat khusus atau agak ekstrim di sini ada lagi nggak Pak? Nah kalau ekstrim biasanya itu mereka suka trekking di sini, masuk ke dalam hutan,
melihat berbagai flora yang ada di hutan-hutan, juga ada fauna. Di sini kalau saya perhatikan memang beberapa bagian itu memiliki burung yang cantik-cantik dan endemik di Pulau Sulawesi. Berarti apapun juga bisa ditemukan di sini ya Pak? Banyak. Jadi karena Pulau Wawoni ini memang belum begitu dikenal oleh banyak orang, memang menjadi salah satu pilihan yang menarik sekali untuk dieksplorasi. Tak jauh dari pantai Nambojaya, saya pun mencoba ke pantai Pu'u Esa. Namun travelers harus melakukan trekking terlebih dahulu sekitar 15 menit dengan kondisi berjalan di atas bongkahan batu kars. Jadi kenakan baju dan alas kaki yang sesuai ya travelers jika mau ke lokasi ini. Saat memasuki hutan ternyata beberapa kali saya pun harus naik turun bagian kars yang masih tinggi-tinggi nih travelers. Kira-kira lompat atau bagaimana untuk turun ya? Terus gini, mundur. Turun di sini dulu. Balik belakang. Nah, pegangan ini, yang besar ini. Terus pindah lagi ke situ. Karakter kars yang tajam membuat saya harus berhati-hati untuk turun dari tebing dengan ketinggian sekitar 2 meter ini. Pasir putih dan satu batu tebing yang berada di tengah bibir pantai menarik perhatian saya. Menikmati udara sejuk, deburan ombak. Jadi private beach ini pilihan tepat bagi wisatawan yang mau ke Konawe Kepulauan. Bebas mau datang kapan aja, mau airnya surut ataupun pasang. Tapi enaknya kalau misalnya pasang, wisatawan bisa langsung snorkeling. Kalau sekarang kan lagi surut, jadi kalau mau snorkeling pun harus cari titik tertentu. Tapi menariknya nih di depan saya nih ada kayak kapal atau nelayan lagi mencari ikan. Nah di sana itu ada pantai namanya Tengkera. Bedanya di sini ada tebing di tengah-tengah, tapi kalau di sana tuh pasir putih panjang dengan latar belakang pohon kelapa. Lalu di samping tebingnya lagi ada lagi pantai di sebuah kampung namanya Nambojaya. Jadi banyak kan pilihan destinasi pantai di sini. Jajaran tebing yang berada di bibir pantai serasa memagari ombak dan gelombang air laut yang mengarah ke pasir putih. Saya pun merasa lebih aman. Berbaring beralaskan pasir putih, menikmati liukan ombak yang terpecahkan tebing, memberikan suasana dengan nilai yang mahal. Di tepi pantai terdapat pecahan-pecahan batu kars yang berdiri kokoh. Saya pun senang sekali berjalan-jalan di pinggir pantai sambil melihat deburan ombak. Untuk menikmati keasrian Pu'u Esa, diingatkan kembali nih bagi travelers untuk tidak meninggalkan sampah ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.